Kenapa mengetahui hakikat makna Al-Quran menjadi salah satu faktor penting yang membantu kamu dalam mentadabburi Al-Quran? Jawabannya adalah karena Al-Quran yang setiap hari kamu baca adalah kitab suci agama kita, kitab suci yang menjadi pedoman hidup dan bukan sekedar buku yang melengkapi koleksi di rak buku kamu yang bisa kamu anggap biasa aja saat kamu baca. Lalu, apa hakikat makna Al-Quran? Jawabannya akan kami rincikan dalam 6 poin. 3 poin pertama akan kami jelaskan di video ini, dan 3 poin terakhir akan kami jelaskan di video part 2. Kenapa nggak dijelasin dalam satu video aja? Karena penjelasannya akan panjang, dan kami mau kamu benar-benar paham penjelasannya, biar feel kamu terhadap Al-Quran akan berbeda nantinya. Oke, poin pertama, Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala sebagai mukjizat. Ya, kalam Allah dan bukan kalam manusia, bukan hasil karya Nabi Muhammad SAW. Kemudian, kamu tahu apa itu mukjizat? Mukjizat bukan sekedar kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh akal manusia, tapi lebih dari itu. Pertanyaannya, kenapa Allah memberikan mukjizat kepada seorang nabi yang Dia utus? Itu karena fungsi utama dari mukjizat selain untuk memperkuat status kenabian, juga berfungsi melemahkan hal-hal yang dikagumi oleh manusia saat itu. Dan itu sesuai dengan makna mukjizat dalam bahasa Arab, yaitu pelemah. Contohnya, salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam yaitu merubah tongkat menjadi ular. Kenapa harus itu bentuk mukjizatnya? Karena Fir'aun yang menjadi musuh Allah memiliki pasukan penyihir yang ia gunakan untuk melawan Nabi Musa. Dia ingin mempengaruhi manusia dengan sihir-sihir mereka agar manusia tidak mengikuti seruan Nabi Musa untuk beriman kepada Allah, bukan kepada manusia. Salah satu kejadian yang Allah abadikan dalam Al-Quran adalah saat para penyihir Fir'aun mencoba menyihir mata manusia dengan tali yang mereka lemparkan. Tali tersebut berubah menjadi ular di mata orang-orang yang melihatnya, namun tidak di mata para penyihir. Saat Nabi Musa khawatir karena orang-orang sudah mulai tersihir, Allah perintahkan ia untuk melemparkan tongkat yang ia pegang. Dan saat dilemparkan, Allah rubah tongkat itu menjadi ular yang nyata. Ya, ular yang nyata, dan bukan tali yang nampak sebagai ular. Itulah yang menjadi sebab para penyihir Fir'aun beriman kepada Allah. Karena di mata mereka, tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular, dan bukan seperti tali yang mereka lemparkan, yang hakikatnya tidak berubah menjadi apapun. Dan yang mereka yakini, tidak ada satupun kemampuan sihir yang bisa melakukan hal tersebut, dan itu hanyalah mukjizat yang hanya dimiliki seorang nabi. Sebelum kami jelaskan sisi kemukjizatan Al-Quran, ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan. Kenapa Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab? Jadi, ketika Allah mengutus seorang nabi, maka ia akan mengutus nabi yang berbicara dengan bahasa kaumnya dan menurunkan kitab suci dalam bentuk bahasa mereka juga. Karena Allah memilih Nabi Muhammad SAW yang berasal dari bangsa Arab sebagai rasulnya, tentu dia akan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa kitab sucinya. Itu sebab pertama. Sebab kedua, dari sekian banyak bahasa yang ada, hanya bahasa Arab lah yang mampu menjelaskan segala keinginan Allah kepada manusia. Kenapa bisa begitu? Kamu akan paham itu ketika kamu memperdalami bahasa Arab, tingkat keindahan dan ketelitian bahasa Arab yang tidak dimiliki bahasa lain. Lalu di mana sisi kemukjizatan Al-Quran? Ada dua sisi kemukjizatan dalam Al-Quran. Pertama, sisi bahasanya, dan kedua, dari sisi substansi atau isinya. Bahasa Arab di waktu Al-Quran sebelum diturunkan menjadi sesuatu yang diagungkan, bahkan melebihi agama itu sendiri. Syair dapat berfungsi sebagai pedoman hidup kala itu. Penyair dengan kemampuan tinggi sangat dihormati dan diagungkan karyanya. Untuk memperkuat risalah Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan mukjizat dalam bahasa Al-Quran itu sendiri untuk memalingkan kekaguman manusia dari syair kepada Al-Quran. Oleh karena itu, setiap orang yang menguasai bahasa Arab akan kagum dengan bahasa yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Dan sisi kedua, bahwa substansi atau isi Al-Quran sudah terbuktikan kebenarannya oleh ilmu pengetahuan saat ini, yang bahkan saat Al-Quran turun, ilmu pengetahuan manusia belum ada yang bisa menjelaskannya saat itu. Namun saat ini,
sudah banyak ilmuwan yang mencoba meneliti penjelasan sains dalam Al-Quran, dan yang mereka dapatkan adalah bukti kebenaran Al-Quran. Jadi, poin yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa Al-Quran yang kita baca adalah kalam ilahi dan bukan kalam manusia atau karangan Nabi Muhammad SAW. Poin kedua, Al-Quran Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu bertanya, kenapa ke dalam hati, bukan ke dalam akal beliau? Bukankah akal alat untuk berpikir? Betul, akal memang alat untuk berpikir. Namun, hatilah yang menyaring segala bentuk pemikiran sehingga melahirkan pemikiran yang jernih dan benar. Kamu tahu kan maksud dari hati nurani? Hati yang cenderung kepada kelembutan, kebaikan, dan kebenaran. Bukankah kita sepakat kalau setiap orang jahat adalah orang yang tidak punya hati nurani, bukan orang yang tidak cerdas? Dan juga hal itu sudah dikatakan dalam Al-Quran, bahwa orang-orang yang menolak kebenaran Al-Quran bukan karena akal mereka menolak kebenaran itu, namun karena hati mereka yang sudah terkunci untuk dapat menerima kebenarannya. Dan juga karena alasan bahwa Al-Quran bukan hasil karangan Nabi Muhammad SAW. Itu dibuktikan karena beliau tidak bisa membaca dan menulis sampai akhir hayatnya, sebagaimana Allah telah menyematkan sifat bagi beliau al-ummi, yaitu orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Poin ketiga dari penjelasan hakikat makna Al-Quran adalah tilawah atau membaca Al-Quran Allah jadikan sebagai ibadah, yang artinya membaca Al-Quran akan memberikan kamu nilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa setiap huruf dalam Al-Quran bernilai satu kebaikan atau pahala, dan bahkan bisa sampai 10 kali lipat nilainya. Bayangkan, jika dalam 1 jam kamu membaca 1000 huruf, kemudian dikali 10, maka kamu akan mendapatkan 10.000 pahala. Namun, kamu perlu membaca Al-Quran dengan baik dan benar tentunya, untuk mendapatkan kebaikan dan pahala yang lebih banyak lagi. Karena orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata tidak akan sama derajatnya dengan orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nantikan penjelasan poin berikutnya di part 2. Share video ini jika bermanfaat, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video kami yang lain. Akhirul kalam, semangat berubah dan tetap istiqomah.